Sebelum kita berdoa, mari kita belajar sedikit firman Tuhan dari nasihat Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Kita buka di dalam Yesaya 39 ayat 5 sampai dengan yang 8. Ayat 5 saya bacakan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini satu peringatan bagaimana Hizkia ketika waktu itu sakit dan Tuhan berikan kesempatan diperpanjang umurnya, dan ada utusan dari kerajaan Babel untuk menengok dia. Dan ketika sudah sampai kepada tempatnya Hizkia menyambutnya. Tetapi ada sesuatu sedikit yang rasanya kurang tepat. Karena apa? Hizkia menunjukkan, aku sudah sembuh. Inilah diperlihatkan semua isi kerajaannya, kekayaannya, gudang senjatanya, semua ditunjukkan. Bahasa sekarang adalah mungkin yang tepat adalah hedon mungkin, atau flexing dan sebagainya. Dan itu yang terjadi. Kemudian itulah yang mau terpanggil di dalam hatinya Yesaya sebagai Nabi Allah di kerajaan Yehuda waktu itu. Sehingga dia menegur Hizkia dengan seperti itu. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu yang disimpan semuanya akan diangkut. Bahkan dikatakan di dalam ayat 7 di situ, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Perhatikan ayat yang ke-8. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Nasihat dan teguran yang diterima oleh Hizkia dijawab seperti itu. Tetapi pikirnya, perhatikan, asal ada damai dan keturunan seumur hidupku. Hizkia, raja yang takut akan Tuhan, dia luar biasa. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah kita ketahui ketika dia sakit dan Tuhan berikan kesembuhan, bahkan diperpanjang umurnya, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan luar biasa. Ketika teguran datang dari Yesaya bahwa apa yang ada semuanya itu akan hilang, akan diangkut, bahkan keturunanmu juga. Apa yang ada dalam benak Hizkia? Dia dalam pikirnya katakan di ayat 8, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hal ini Bapak Ibu yang seringkali ada di dalam kehidupan gereja Tuhan. Mereka tidak memikirkan kelangsungan ke depan generasinya. Sehingga dia hanya berpikir semuanya yang penting hari ini baik, asal ada damai, baik, asal ada diberkati, semua baik, sudah cukup di dalam sampai seumur hidupnya. Hizkia tidak memikirkan regenerasi berikutnya. Dia tidak berpikir untuk ke sana, bahkan mungkin tidak dipersiapkan. Hal ini yang sering terjadi, bahwa generasi demi generasi akan mengalami penurunan, bahkan akan hilang. Hizkia orang yang luar biasa. Dia cukup baik dan luar biasa. Dia mungkin akan terus berjaga-jaga seperti itu. Dan hanya cukup sampai di situ. Dia punya keturunan mungkin hanya dijaga. Dan generasi ini Allah rindu untuk kita persiapkan. Mungkin di mana kita ada, generasi ini mungkin juga kita harus ada. Mari kita buka ayat selanjutnya di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11. Apa yang terjadi di sisi yang lain, apa yang dialami oleh Musa. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang apa? Seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini yang membedakan Hizkia dan Musa. Ketika Musa mengerjakan pekerjaan Tuhan, di dekatnya ada orang muda yang selalu menemani. Bahkan ketika Musa menghadap Tuhan, dia ada di sana bertemu muka dengan Tuhan di kemah. Ada
Yosua yang selalu tinggal di kemah. Apakah hari ini kita sedang sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan? Adakah orang muda yang bersama-sama dengan kita? Keberlangsungan kepemimpinan di Israel, keberlangsungan apa yang terjadi di Israel, ada orang muda yang namanya Joshua yang selalu tinggal di kemah. Ini yang selalu mengusik hati kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seringkali generasi muda sekarang ini rasanya generasi yang tidak seperti zaman kita. Karena apa? Semuanya kita dibuat oleh nyaman oleh generasi ini, situasi sekarang. Semuanya, sehingga generasi ini terlihat oleh mager dan sebagainya, gabut dan sebagainya. Tetapi Yosua, dia selalu ada di dalam kemah. Orang Batak bilang selalu anaknya dijaga-jagain seperti jaga-jaga telur. Bapak Ibu, ini telur. Ini telur. Kita jaga-jaga, tapi ketika ini jatuh, ini pecah Bapak Ibu. Lihat. Tetapi ada sesuatu yang beda. Ketika semuanya itu dibangun, ini juga sama-sama telur. Tetapi ketika jatuh, tidak pecah. Karena apa? Telur ini, telur sudah saya masak. Sudah matang Bapak Ibu. Yang membedakan. Kalau kita buat generasi sekarang ini di dalam pelayanan kita buat matang, maka akan ada sesuatu yang kuat di dalam pelayanan kita. Baru-baru ini terjadi sebuah kegerakan di kampus di Amerika, di Asbury. Bapak Ibu bisa klik di sana, di googling di sana. Mereka berdoa dan terjadi lawatan berhari-hari. Bahkan kampus menghentikan karena mengganggu pelayanan. Mengganggu belajar mengajar di sana. Mereka terus berdoa mengalami lawatan. Dan itu sangat menginspirasi generasi muda saat ini. Kerinduan kita bersama. Adakah kita siapkan generasi itu? Musa tidak hanya bersyafaat bagi generasi selanjutnya, tetapi dia membawa generasi itu untuk dilatih ada bersama-sama dalam kemahnya. Hari ini, apakah kita sudah bawa generasi ini melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar, bahkan ambil bagian. Ketika Musa selesai berhadapan muka dengan Tuhan, dia ada Yosua yang siap menyambar, siap meneruskan, siap menyambut, siap untuk terus mengerjakan. Hari ini, ketika kita berkobar-kobar, adakah ada generasi muda yang siap juga mengerjakan dan menyambut? Hizkia tidak ada yang mengerjakan itu. Tetapi Musa melihat bagaimana Yosua. Kenapa harus Yosua? Karena Yosua sudah siap untuk mengerjakan itu. Bapak Ibu, saya ingat sekali bagaimana saya dimuridkan. Saya baru semester 3, semester 2. Saya dibawa oleh pembimbing saya. Terus diajak berdoa, minta anak PA. Saya nggak punya, terus bersyafaat katanya. Terus bersyafaat katanya. Semalam-malam saya pernah dibawa untuk berdoa dan berdoa bersama-sama. Mengerang lagi katanya, mengerang sudah semalaman mengerang, belum juga dapat anak PA, terus mengerang. Saya ingat sekali di Kendeng 2B waktu itu dan saya tinggal diajak di sana berdoa. Dan yang terjadi, akhirnya saya menemukan itu. Saya melihat karena pembimbing saya berdoa untuk generasi itu dan saya terbawa, saya bahkan di semester 3. Dia minta untuk saya berdoa bagi kota-kota. Dan saya ingat sekali baru semester 3. Belum lulus peneguhan. Saya sudah berangkat ke Jepara untuk membuka persekutuan. Dan itu sangat menggerakkan sekali. Saya ingat waktu itu saya diantar Mas Utomo di tempatnya Mas Ferry waktu itu. Persekutuan pertama kali. Apa yang membuat saya berani? Karena saya dipersiapkan, diajak tinggal di dalam bait Tuhan, di dalam hadirat Tuhan terus-menerus. Hari ini, di manakah generasi muda kita? Apakah sudah kita bawa? Mungkin kita ajak mereka berdoa semalaman dan sebagainya, kita latih ke sana. Kita tidak hanya cukup bersyafaat dan mengerang saja. Bahkan di tahun yang sama, saya mengalami kesulitan karena di kampus mengalami tekanan yang berat dari saudara sepupu kita. Pembimbing saya mengajari, kamu harus doa puasa 40 hari.
Tidak sampai 40 hari waktu itu. Dan hari itu saya terus berdoa walaupun hati tidak enak. Karena dia seorang muslim yang selalu mengganggu saya. Mengganggu kegerakan persekutuan. Selalu digagalkan dan sebagainya dan bersama teman-temannya. Dan puji Tuhan, hari ini kita melihat Mbak Murni yang berjemaat di tempat Pak Pendeta Ipung. Dia bertobat. Kalau saya melihat itu, 17 tahun berikut yang melihat dia bertobat, kami share bersama. Kenapa waktu itu terjadi? Saya mengingat, andai kata kalau ini yang terjadi, mungkin bukan hanya Mbak Murni yang saya syafaatkan. Mungkin teman-temannya yang lain saya berdoa, sehingga banyak orang ditoe. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kesempatan yang indah ini, kami rindu kita mengarahkan fokus kita kepada generasi muda, kita terus syafaatkan karena mereka punya waktu yang lebih panjang. Baru-baru ini beberapa waktu yang lalu kami mengadakan survei di 22 kota dalam pelayanan kami. Kami survei anak-anak muda khususnya yang perempuan. Apakah mereka ketika menikah nanti rindu punya suami pendeta atau hamba Tuhan. Survei ini khusus bagi para anak-anak perempuan, para boru, tidak hanya boru Batak, boru Jawa, boru Cina juga kami survei. Kami lakukan itu dan hasilnya sungguh luar biasa karena hanya 10% yang memilih suami hamba Tuhan. 90%-nya tidak ada. Ini suatu gambaran bahwa generasi ini terhadap hal-hal semacam itu, dia sudah mulai dingin. Kita melihat perkara-perkara ini generasi muda mulai dingin. Karena apa? Mereka tidak pernah, mungkin kurang mengalami lawatan Tuhan. Tidak pernah kita bawa di dalam hadirat itu. Mungkin pas kita doa pagi seperti ini, mungkin juga kita tidak bawa. Doa di gereja tidak kita bawa, sehingga dia tidak pernah merasakan manisnya lawatan itu. Sehingga pemandangan-pemandangan ini membuat pilihan yang semacam itu. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merindukan generasi ke depan kita lebih baik daripada kita. Kegerakan akan terjadi yang lebih lagi. Kerinduan ini biarlah terus kita kerjakan, kita syafaatkan. Tuhan terus akan menjawab seruan doa kita. Apa yang saya alami sampai hari ini sangat menggairahkan. Kalau saya ingat kejadian di kampus waktu itu, bagaimana kami telah meneteskan air mata walaupun kepada saudara kita sepupu. Dan Tuhan izinkan saya pribadi melihat orang itu bertobat, Mbak Muri, dan kebetulan juga satu gereja di Sinode GKKD. Andai kata dia di gereja lain, mungkin itu tidak saya lihat. Tuhan izinkan. Oleh karena itu saya percaya hal ini pun akan terjadi. Mujizat terus akan terjadi. Kegerakan terus akan terjadi. Doa kita Tuhan akan terus dengar. Oleh karena itu mari kita bersama-sama. Ketika kita mengerjakan, ada anak-anak muda yang kita bawa, yang sedang ada bersama, yang akan siap menyambar, melanjutkan, bahkan akan membuat kegairahan besar di dalam pelayanan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.